jadi penasaran banget. Dan kita Rindu bakal saya. lihat nih untuk hero seperti apa yang akan digunakan oleh jungler timnas kita di ban and pick. Langsung loh. Pani udah kena, Zuxin jadi korban, Chip udah dihilangkan juga. Ya, Chip Link kayaknya udah pasti sih jadi template untuk second pick. Yang second pick udah pasti bandnya ke Chip sama Link. Mereka mau coba untuk maksimalin hero-hero assassin yang tersisa. Kalau hero fighter yang tersisa mungkin masih ada Roger, Julian. Bahkan kemarin kita sempat ngeliat kayak Alpha juga jadi primadona banget nih di fase pick yang ketiga kan. Iya. Karena untuk di first picknya ini biasanya perebutan antara Zaz dan Roger sejauh ini yang kelihatan ya. Zaz, Roger, Zaz, Valentina. itu udah nongol pertama mulu tuh sekarang tuh. Iya, jadi dua hero yang mahal banget memang kalau kita ngelihat dari segi powernya ya. Dan juga kalau misalnya Roger sendiri, ini flexibility yang masih bisa dimainkan jadi incaran beberapa tim. Tapi untuk first pick dari Rebellion di arah blue side-nya, ini juga akan menarik apakah mereka masih akan mengikuti tim-tim lainnya berkaca dari template-template di hari kemarin atau mereka punya sesuatu yang beda. Mereka punya Zask, mereka punya Edith juga. Tapi mereka memilih menuju ke arah Zask langsung. Mengingat lawan match-up-nya mungkin Valentina juga udah di-ban, Zuxin juga udah di-ban. Opsi yang masih tersisa dan masih bisa digunakan secara aman mungkin ada Vexana kalau misalkan Fnatic Onyx nanti akan simpan sampai draft terakhir. Plus dengan di bandnya Valentina kayak gini nih Prof, kita melihat ya Sans juga sering banget. Dan ini adalah salah satu hero yang sangat-sangat bagus juga dia gunakan. Iya. Paramis, untuk ngedinai juga loh. Untuk ngedinai juga dari si Zaznya ini. Zaz ngebuka Dominator, tapi kalau di situ ada Netherrealm, rada jadi kayak gapura aja nih dari situ nih. Ya, Dominatornya kan jadi single target kan. Nightmare spawn-nya jadi kayak cuma nyari satu target dan kalau ada Netherrealm aman sebenarnya. Tapi kalau misalkan di fase picknya langsung menuju ke arah dari Faramis menurutku terlalu cepat ya, karena ini mid lanernya udah kelihatan juga gitu. Masih ada Terisla, masih ada Roger, bahkan masih ada Hayabusa. Banyak banget optional hero yang bisa dibawakan, tapi Roger Aurora ternyata yang dibawakan. Bermain dengan jarak. Iya, dan mereka pengen lebih agresif sepertinya karena Faramis kita bisa bilang lumayan pasif lah ya, menunggu. Tapi mereka pengen yang lebih inisiatif adanya Aurora dan sekarang Roger yang entah posisinya bakal ada di mana ya. Iya, sama sekarang ini Sun. Sun juga banyak banget tipikal dari Aurora yang bisa kita bawa. Dia mau jadi spammer ayo gitu loh, mau jadi emang nge-burst damage-nya juga ayo nih Prof. Tapi pertanyaanku Auroranya ini di-pick buat deny atau emang strat mereka? Karena kalau buat deny, pick ketiganya bisa high loss loh di sini. High loss nggak di-ban, masih bisa dibawain. Dan kalaupun bukan high loss di sini Terisla masih open, jadi areanya akan sangat lebih luas. Apalagi Hayabusa, Moskov, Zaz, 3 hero damage dealer udah diamanin sama Rebellion. Gameplay mereka harusnya udah bisa dibaca. Mereka bisa dirusuhin juga, Ruby bisa menjadi opsi yang bagus juga. Ini banyak banget buat pick ketiga dari Fnatic Onyx. Mereka bisa bawa Ruby high loss juga nanti di fase pick yang keempatnya. Atau mereka bawain Ruby dulu biar lebih flex. Pick keempatnya baru mungkin mereka bisa bawain Harit contohnya. Ini malah jadi keuntungan untuk Onyx kalau menurut gue pribadi ya. Di sini bisa, ya mereka bisa mengambil satu hero dan mereka bisa menghilangkan emang pengganggu-pengganggu yang kayak tadi. Dan mereka bisa ambil duluan. Iya, mereka ambil duluan, setelahnya mereka hilangin, lalu mereka ambil lagi. Ya, itu ini keuntungannya berjalan 3 kali sekaligus gitu. Karena mereka langsung ambil 3 damage dealernya kan. Jadi kalau misalnya udah ada jawaban gitu untuk mengambil atau gimana caranya nge-pick off damage dealernya, ini akan jadi keuntungan dan ya kemudahan lah untuk Fnatic Onyx. Tapi high loss-nya justru ditutup oleh teman-teman dari Fnatic Onyx, hero-hero yang potensial bakal jadi penampung damage di bagian depan bagi Rebellion Esports. Ini yang harus emang udah mulai dieliminasi sekarang. Ya, untuk ngebadanin juga itu strong banget sih untuk high loss di depan. Mungkin next bandnya bisa ke Terisla atau Barats, atau jangan-jangan mereka akan ngambil salah satunya dari situ. Karena kalau kelihatan dari Fnatic Onyx yang ambil Arlot, Arlotnya juga masih fleksibel. Lutfi atau bahkan mungkin Keyboy bisa membawakannya. Udah ada Aurora juga yang punya efek Frozen, jadi itu akan chain CC dengan Vengeance skill. Dan tentunya bisa membuat Arlot makin mendekat gitu dengan lawan-lawannya dengan skill tersebut. Iya sih, Arlot juga salah satu hero yang gampang banget ya untuk melakukan follow up, apalagi nanti dengan adanya Moskov, ini ada Spear of Destruction yang bisa mengejar ke arah manapun dan itu bisa jadi efek kejut tambahan untuk ke arah team fight nih dari Fnatic Onyx. Dan kita masih menunggu untuk band selanjutnya. Satu udah kena Hylas. Hylas udah kena udah pasti sih. Di sini posisinya Roger juga kan. Kalaupun Roger jadi pick off-nya dari Keyboy. Wah, oke. Satu hero pick off sudah ditutup. Dan sekarang kembali lagi ke tangan dari Fnatic Onyx. Mereka juga akan langsung untuk ke arah Minotaur. Ini 2 hero yang tadi muncul ya ketika kita head to headin Audi sama Keyboy. Karena setelah ini juga mereka pun masih bisa mengamankan hero-hero yang emang kalau emang mau ditambahin ke XP-nya lagi mereka bisa ngambil loh untuk dari Fnatic. Kalaupun mereka ingin mengambil ke arah Roamer lagi setidaknya masih bisa juga gitu loh. Banyak banget pilihan masih. Tapi kalau ngomongin pick off, Jauhead ini kan lumayan dapetin buff kan kemarin.
Dan kita belum melihat nih kalau ngomongin soal Jawhead yang bisa fungsional di level scene MPL ID. Karena terakhir kali kita mungkin ngelihat Jawhead udah lama banget dan kombonya juga sama yang single target kayak Eudora. Mungkin masih belum relevan lah sama patch yang sekarang. Ya, dan mungkin kita bisa ngelihat sedikit history ya dari Ryota sendiri, di mana dia di MDL ID season 8 mungkin hasilnya nggak terlalu bagus begitu juga untuk di season 9, tapi di GAC 2023 dia ada di posisi pertama dan Axis Cup dia di posisi yang ketiga. Luar biasa. Pencapaian tentunya gak mudah untuk digapai juga, tapi kembali lagi ke grafik Grok yang baru kita obrolin. Keluar, Prof. Muncul ternyata karena apa? Karena udah gak ada Valentina juga, jadi aman buat ambil Groknya sekarang. Yap, setidaknya ini pun akan menjadi gangguan awal juga ya. Clear cepet, rotasi cepet juga. Yap. Ini ya busanya entah bakal aman apa tidak nih di awal. Hanya tinggal bagaimana nanti mereka nge-counter di awalnya aja dulu nih. Ya si hero farming kalau ditempelin sama Grok dan Arlot, apalagi kalau mereka nge-cut barengan gitu berdua di XP lane itu akan sangat-sangat terganggu sekali. Karena kita pernah melihat ya bagaimana pergerakan antara Romer dan XP bergabung di dalam ya 30 detik awal udah nyampe ke buff lawan itu males banget loh. Iya, apalagi kita lihat Hayabusa ya, yang dimana Hayabusa rata-rata startnya dari orange. Dari orange buff. Jadi akan sangat mudah sekali untuk memprediksi gerakan mereka dan kalaupun emang ternyata nanti turtle-nya di area purple buff, ya nggak menutup kemungkinan kalau Fnatic Onyx bakal nge-cut-nya malah di top lane gitu. Yap. Dan sekarang Barat bersama Idit ternyata yang diamankan untuk berarti Idit yang ada di arah Rome nanti mengisi di sana dengan efek sisi yang juga sama besarnya bahkan single target nih untuk Barat sendiri. Oke. Ada saya Barat nih, hero pejalan kaki lagi loh. Hero pejalan kaki lagi dimana sekarang ada Aurora juga dan efek sisi yang besar banget juga yang bisa dihasilkan. Rada ngilu. Ini sebenarnya kalau mau yang paling aman buat Fnatic Onyx ya Kari doang sih. Kari buat numbangin Baratsnya juga untuk lebih aman, tapi mereka memilih Harit. Karena mereka udah, ya lagi-lagi karena mereka udah tahu gitu loh kalau mereka udah ban Hylos ya gameplaynya bakal ke Roger dan Harit. Gak bakal jauh-jauh dari situ. Iya, cukup nyaman berarti dari seorang cewek sendiri untuk mengamankan ke arah Harit sendiri. Tapi secara keseluruhan apa yang harus dilakukan oleh kedua tim, Prof? Kalau ngomongin soal Rebellion sih kayaknya mereka harus manfaatin early game dari Hayabusa ya. Karena kalau Hayabusanya aja kalah dari segi leveling sampai level 5 aja minimal, itu dia bakal susah banget untuk bisa catch up di area turtle-nya. Sementara untuk Fnatic Onyx mereka punya agresivitas di early game, mereka punya Roger, punya Harit, jadi maksimalkanlah resource tersebut agar mereka bisa menang di early game. Cover se-cover-covernya nih Hayabusa di awal nih. Kalau untuk Rebellion ya. Betul. Karena kalau tidak, ini Roger loh ini sebelah. Ya akan jadi cukup berat, jadi kita bakal melihat untuk game kita pertama kali ini Papulo. Yap, jadi kalau begitu setelah kita tadi menunggu lumayan ya teman-teman ya. Jadi MPL Arena kita mau ngetes dulu suara aja nih. Sekali lagi nih untuk teman-teman dari Sonic, are you ready? Smash them. Oke, kalau begitu Rebels, are you ready? Dan juga untuk semuanya MPL Arena, mana suaranya? Oke, ini dia untuk game pertama kita di hari yang ketiga minggu yang pertama. Dengan area buff yang sepertinya masih cukup nyaman bagi kedua belas sosok jungler. Gak ada gangguan ya bro? Iya, gak ada gangguan, aman nih Devin. Aman. Tadi mungkin kayaknya gara-gara ini ya, gara-gara Groknya nggak nutup 3 lane, dia tutup 2 lane. Haritnya juga goldnya masih sama-sama aja, jadi akhirnya Groknya harus ke bawah dulu untuk bisa nutup di bagian Haritnya biar nanti Moskoknya harus maju nih ke depan. Hanya sekedar untuk farming. Ya nanti harus ada pressure ya yang pastinya bisa diberikan di arah gold lane-nya. Tapi sejauh ini memang di area mid yang lebih ke arah cukup padat. Audi dengan Idit yang ada di sisi room ini akan mempermudah mereka untuk melakukan rotasi dengan tambahan damage juga pastinya. Karena kita tahu Idit ini juga bisa memberikan beberapa damage tambahan. Di bawah juga masih cukup aman juga. Mereka bisa melakukan clear terhadap wave minion. Dengan mungkin hanya sedikit bersenggolan saja, bersentuhan saja. Cuman dari area. Dari satu gold crab lagi yang begitu berharga tadi udah langsung diamankan, bahkan shadow kill aja satu terakhir. Hampir aja. Ya, tapi satu buah flicker nih akhirnya harus dikorbankan juga bagi seorang Keyboy. Awalnya cukup baik sepertinya ya Prof bagi Rebellion. Ya, jadi pressure dari Rebellion bakal hilang sih di sini posisinya. Cuma mungkin lagi-lagi karena nggak ada shadow kill, Haritnya masih bisa farming, Rogernya juga masih lebih bebas di bagian top lane. Jadi di bagian turtle akan sangat menentukan sekali karena Ryota nggak bisa lagi nih untuk menggunakan shadow kill, apalagi mengadu dengan retribution barrel. Jadi kayaknya Ryota harus mencari level 5 terlebih dahulu dan karena dia start dari purple buff.
Jadi dia lebih aman kayaknya Nevin buat sekarang. Ngerasa lebih aman karena apa? Karena nanti buat dapetin level yang kelima, dia bakal lebih dekat juga dengan Turtle. Jika hambat nih mereka jatuh ya kalau kayak begini nih. Karena dengan ada Sans juga yang udah hadir. Audi juga Kars ingin maju sedikit ya tertinggal mereka. Ya, pressure terlebih dahulu ya di area top lane supaya area Turtle mungkin akan sedikit bebas untuk mereka meskipun ada beberapa pemain dari Rebellion Esports yang sudah mulai terpantau. Keyboy juga ada di area tersebut, tapi apakah ini akan dibuka oleh kedua belah tim? Dan langsung saja mulai maju ke bagian depan. Terlihat ada Prosperous yang dikeluarkan, Glacier yang terlihat, dan juga ada Spin of the Threshold dan udah nyasar pula pelan. Bahkan Keyboy menjadi korban walaupun Audi menjadi satu korban tambahan pula di dalam tubuh dari Rebellion Esports. Dua tukar satu di awal perebutan Turtle, bahkan Turtle-nya pun akhirnya nggak bisa diambil, Prof. Ya ini kayak bakal di disengage aja karena mereka tahu gitu loh. Kalau misalkan Rebellion main Hayabusa, jadi nggak perlu buru-buru untuk ambil circle-nya. Mereka tinggal manfaatin poin-poin kill kalau misalkan emang Fnatic Onyx masih terpicu untuk teamfight di area tersebut. Nanti Ryota bisa ngebawa dua makro antara ganking ke area gold lane atau mereka ambil purple buff-nya. Ya, dan sebenarnya possible ya untuk bisa melakukan kontes lagi di area Turtle dengan posisi memang dari jungler Fnatic Onyx yang sudah mulai terpantau bersamaan juga dari para pemain Rebellion Esports, tapi tidak terpantau nih untuk sisi jungler, berarti Turtle pertama akan menjadi milik dari Fnatic Onyx. Sulit banget untuk mendekat ya. Walaupun tadi ini overall juga adalah permainan yang emang dimiliki oleh Rebellion. Mereka bisa menang poin kill banget kalau di awal-awal loh. Tapi setelahnya itu yang akan menjadi pertanyaan yang tadi udah terlihat. Dari early game-nya nih ya yang akan menentukan cukup besar nanti nasib mereka di arah late game. Tapi kita bakal melihat ini dia Audi CS yang baru saja terbuka informasinya. Dan terkepung kali ini Audi CS ditabrak. Wildcard Audi akankah bisa selamat satu terakhirnya? Tidak akan kuat lagi dan bahkan bagusnya tadi ada Sans di bagian belakang berjaga langsung untuk bisa melihat siapa yang akan hadir untuk masuk ke dalam zona pertempuran tersebut. Wow, nice trap ya dari Fnatic Onyx. Tapi lagi-lagi kita udah mulai melihat nih potensial dari Nightmare Spawn yang langsung bisa mengusir para pemain dari Fnatic Onyx. Ya, poke damage-nya luar biasa, efek stun-nya juga mengerikan. Ditambah lagi dengan ada Windtalker sebagai bonusnya. Albert dengan adanya 1 point kill, 1 assist. Sebagai jungler masih aman aja di early game. Gak terlalu banyak mungkin hal yang bisa diambil dan ditambah lagi dengan Hunter Strike. Pertukaran dari Ryota, tapi Ryota baru dapetin 1 assist. Jadi mungkin dia akan hunting lagi nih untuk mendapatkan item kedua dan item ketiganya. Mungkin akan on the way menuju ke arah dari Sky Piercer karena kita tahu ya Hayabusa sekarang Sky Piercer jadi item yang mahal banget harganya. Ya, targetnya cukup banyak sih memang untuk Ryota sendiri, tapi dari seorang Kars sepertinya sudah mulai ditempelin. Dan dikejar habis-habisan, tapi untungnya Detonas Welcome malah membalikan keadaan di mana sekarang pergerakan dimiliki oleh lebih Shadow Kill harus dikeluarkan. Ada satu hal dari Kars yang begitu mahal kelas. Satu pemain yang berhasil langsung di pick off, bahkan mereka berhasil dapetin trigger ke arah flicker juga untuk seorang Lutfi yang membuat space di area top lane akan sedikit bebas. Tapi apakah ini akan ditukar ke bagian bottom lane dengan posisi dari seorang Keyboy dan juga cewek yang sudah mulai terpantau. Yap, dan di bagian bawah harusnya mendapatkan bantuan ya, karena ya sekarang Matt harus berhadapan dengan 2 orang sekaligus, tapi sekarang Audi pergerakannya mulai dibegal kembali dengan begitu banyaknya tadi stopper yang bisa memberhentikan dirinya, dan Audi mundur dulu. Oh, tapi ini udah lumayan padat sih 40 para pemain dari Fnatic Onyx sepertinya akan sedikit lebih fokus untuk masuk ke arah Turtle kita yang kedua. Dan begitu pula untuk Rebellion Esports. Final flashnya masuk, bahkan sekarang Swallow bersama dengan Kars langsung menghilang dengan sangat cepat, tapi ternyata Turtle-nya Keyboy berhasil mendapatkan satu hal tersebut, tapi Keyboy masih ingin lebih. Ada satu bari tadi dikeluarkan pula, bahkan untuk sekarang Paulnya langsung terlihat pula. Oke, mereka mundur kembali. Oke, dua pemain tuh langsung ditangkap di area Turtle dan sekarang pertukarannya langsung menuju ke arah outer turret, Prof KB. Lutfi masterclass, lihat final flashnya yang benar-benar on point dan Audi kayak Wah, bagus. kena lagi nih Audi, Lycan Ponsya. Langsung saya dikeluarkan dan selesai lah sudah. Langsung sekarang terlihat Albert yang udah menang level cukup nikmat. Dan ngomong-ngomong kayaknya dia dapat purple buff deh. Ya. Atau enggak? Nih, belum terlihat nih Hayabusa di bawah bagaimana Ya, ya soal nasibnya. tadi kalau nggak salah ya itu Ryota sisa orange buff-nya doang dia. Wah, berarti Kalau itu keambil itu bener-bener kayak langsung 2 poin advantage diamankan begitu saja sih. Keuntungan berlipat ganda pasti akan ada di tangan dari Fnatic Onyx. ya, cuma masalahnya ini dari Audinya sih. Udah kali ketiga dia harus ke take down dan itu bukan jadi informasi yang bagus buat Rebellion. Ditambah tadi ada flicker juga yang terbuka ngebuat Fnatic Onyx mungkin bisa bermain dengan lebih agresif lagi dengan itemizations yang juga sudah mereka miliki. War Axe membuat ada spell fan tambahan juga. True damage yang lebih mematikan lagi dan ditambah. Lihat, Ryotanya udah nggak punya purple buff. Jadi dia nggak bisa semena-mena untuk bermain dengan Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken yang bisa dibawakan. Apalagi kalau ngomongin Shadow Kill, walaupun udah no energy ya, tapi
penuh akan pertimbangan karena cooldownnya lama. Dan Suns keluar flicker biar lebih safety aja karena ada Audi CS di sana. Audi masuknya lewat tempat yang tidak diduga ya. Masuknya lewat belakang dan Ryota. Watch Shadow, Phantom Shuriken mundur lagi. Masih cukup aman untuk sejauh ini, tapi dari seorang Matt ini juga udah mulai ketahuan ya untuk posisinya. Satu outer turret di bagian bottom lane yang diunggulkan, ini akan ngebuat mungkin dari cewek udah mulai bisa join juga ke arah team fight. Rebellion kayaknya harus pilih sih farming priority mereka siapa gitu loh. Mau Matt atau mau Ryota. Yang penting mereka farmingnya di atas karena turtle-nya di bawah, jadi mereka lepasin aja turtle-nya. Yap, dan sekarang Power Meter belum sempat dikeluarkan, namun di tempat yang berbeda telah terlihat. Wow, kombinasi yang begitu indah keluarkan kembali. Wah, itu susah sih untuk bisa dihindarkan juga ya. Tapi sekarang efek stun Yap, sudah di mulai tempat yang masuk. lain cewek akan masih sempat bisa kabur dan selamat. Zaman Force, dia Chronodes bisa menjauh dari Dominator. Dan itu waktu yang lumayan lama ya untuk bisa dibuang, untuk bisa dapetin ke arah turtle Langsung juga. ditelan kayak begitu saja dan Thomas welcome akankah mereka mau itu bisa mendapatkan lagi ke arah pergerakan yang dimiliki oleh Kiboy, tapi Kiboy masih sempat flicker dan juga pergi ke tempat yang berbeda. Kiboy-nya pun tidak selamat lagi, namun ini mengantarkan Ryota untuk bisa dekat ke arah beberapa player dimiliki oleh Fnatic Onyx. Albertnya masih mencari celah untuk bisa membalaskan keadaan dan gagal sejauh ini. Hanya Kiboy saja untuk menjadi korban, meskipun tadi kita udah ngelihat tensi seperti apa yang ditujukan oleh kedua belah tim. Tapi memang untuk sejauh ini Fnatic Onyx mereka lebih mengunggulkan dari segi objektif goalnya. Lihat 4.000 perbedaan dari Ryota. Dan sekarang terlihat Hailstone Blast-nya dikeluarkan, akankah Frost Beast-nya akan sedikit lagi. Gak bisa kabur dari Suns nih emang. Lebih tepatnya kamu gak bisa ngegocek tukang gocek sih. Waduh, terkena meteor di sana ya. Pada akhirnya harus tumbang juga untuk seorang Ryota sendiri. Tapi bagian bawah Popolo. Yap, di bagian bawah telah terjadi pertempuran kembali. Audi sendirian harus menghadapi karena beberapa player. Tapi Albert masih terlalu kuat, Dominator dikeluarkan pula. Masih didorong lagi dan satu Spiro Misteri. Akhirnya Albert yang masih sempat bisa pergi. Masih sempat tapi berbeda dengan Matt yang menjadi korban pula dapat pertempuran tersebut. Hailstone Blast-nya dikeluarkan kembali. Audi dan tempat yang lain menjadi korban satu persatu. Rebellion dihancurkan. Lagi-lagi Suns menjadi masalah kita di game kali ini. Aurora yang digunakan begitu agresif meskipun akhirnya muncul di MPL Season 5. Tapi ini bukti dari seorang Suns yang memang nggak mau menurunkan tempo pressure mereka. Dan sekarang mereka akan langsung menuju ke arah inner turret di bagian mid lane. Wah, dihajar lagi Don Swallow. Swallow digaruk tanpa perlawanan. Ada perbedaan level yang sangat jauh. Ryota untungnya masih bisa kuat share untuk bisa masuk lagi ke dalam satu base yang mereka miliki. Hampir Ryota bisa di take down, tapi memang mau nggak mau nih untuk area purple buff, orange buff akan menjadi milik dari Fnatic Onyx. Wah, ini intensitas team fight-nya nggak mau diberhentiin sih sama Fnatic Onyx. Mereka udah unggul dari semua map yang mereka kendalikan. Tinggal top lane yang menjadi salah satu lini jauh dari Rebellion. Dan hanya itu yang bisa dimaksimalkan untuk match sendirian. Karena kalau dibagi sama Ryota, ini nggak bakal adil untuk farmnya. Mereka harus benar-benar bagi farming priority mereka. Sementara untuk Moskov, ya emang cuma ini yang bisa dilakuin. Dia berjalan di lane yang jauh, tapi empatnya akan terancam karena Kiboy akan menghunting terus pemain-pemain dari Rebellion. Ya, ini Karsnya juga masih saset banget kemasannya. Masih cukup mini ya. Dan memang barrier-barrier dari seorang Kiboy ini yang juga menjadi masalah beberapa kali untuk Rebellion Esports. Gak bisa keluar dari zona nyaman mereka. Dan ya, harusnya mungkin udah gak bisa berbuat banyak. Untuk beberapa saat ke depan mereka harus kasih semua farmingnya ke arah Matt terlebih dahulu. Wah, Karsnya dong dikit demi dikit tuh kayak langsung dicicil terus-terusan. Sisa 3 bar aja, untung selamat. Ya karena ketika nggak 10 passive stack, itu Barat sebenarnya punya power defense yang kuat. Dan kalau ngomongin soal pick dari Swallow dengan Zas, karena loose condition ya, ini Zasnya bakal dimakan terus. Nightmare Spawn-nya bakal jadi duit terus gitu loh buat Fnatic Onyx. Yap, tapi Kars sulit untuk bisa masuk. Mau tidak mau mengeluarkan flickernya. Iya, malah jadi makanan ya untuk Nightmare Spawn-nya juga. Tapi kita bakal menunggu nih untuk Lord yang sudah berhasil diamankan. Lord pertama kita bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Dan dengan power 5 pemain seperti ini ya cukup besar. Kemungkinan juga bagi mereka bisa memecahkan seluruh passive turret. Bahkan bisa saja mendapatkan beberapa base turretnya. Ya, Lord akan bergerak lewat atas. Lord akan bertamu lewat satu base star. Ini final slash-nya. Connect lagi karena dua play dan Audi mau tidak mau harus bisa menghantarkan damage pula untuk rekan-rekannya. Power defensif yang masih cukup menarik dari Rebellion Esports. Mereka berhasil clear ke arah lure-nya. Mereka berhasil juga menutup jalan masuk bagi Fnatic Onyx. Tapi mereka gagal nih untuk membiarkan Fnatic Onyx dapetin duit yang banyak banget. 9.600 perbedaan goldnya. Ya tapi kepercayaan tadi sih yang unik ya menurutku ya. Hah? Ketika Lutfi Final Slash tuh Suns sudah siapin gitu loh di lantainya. Bahwa memang nanti siapapun yang tergeser dengan Lancer dari Arlott, ya dia bakal kena efek Frozen.
Udah Ini enak, kayak kombinasi udah langsung. kombinasinya udah masuk banget. Yap. Tinggal gimana nanti eksekusi mereka ketika mereka mungkin masuk ke high ground untuk kedua kalinya. Karena mereka 1 menit lagi akan ada Lord, itu yang pertama. Yang kedua, mereka lane jauhnya berubah nih ke area bottom lane. Tinggal mereka mainin dari Fnatic Onyx mau pressure atau inisiasi. Oke. Ya, dan sekarang Kiboy-nya akan menabrakkan dirinya ke arah siapa? Karena ada satu Man yang tepat berada di depan, tapi untung Man masih berhasil kabur lagi. Hanya saja satu Glacier yang begitu indah tadi dikeluarkan oleh Sun. Pada untuk kali ini Karsia langsung saja tersapu dan keluar dari satu pekarangan yang mereka miliki. Hanya menyisakan 3 player saja dari Rebellion. Benar-benar dipaksa keluar bagi seorang Cars. Gak boleh bermain di area dalam dan sekarang mereka hanya akan menyisakan 3 pemain dari Rebellion Esports. Ya, di tempat yang lain Ryota kuat shadow-nya. Hanya bisa memantau dari kejauhan dan juga Sun masih mencari celah untuk bisa mengantarkan lagi Glacier yang memiliki. Ataupun membuat siapa yang ada di depan yang beku. Tapi Zaman Force sudah langsung di pop up di tempat yang berbeda. Swallow terkena damage begitu menyakitkan dan harus mundur terlebih dahulu. Mereka belum menyerah, hanya tinggal menunggu satu wave lanjutan. Ataupun mereka sekarang mundur kembali. Wah, 2 base turret itu jadi harga yang mahal banget sih. Baru mencapai ke arah menit yang ke-13 tapi sekarang para pemain dari Fnatic Onyx sudah siap untuk menyambut Lord kita yang kedua. Wah ini sambutannya bakal bener-bener mengerikan sih di area jungle. Bahkan Ryota kalau misalkan mau ngebuka map aja sedikit, ini kayaknya bukan sinyal yang bagus buat dia. Karena udah gak ada tempat yang aman lagi untuk farm di bottom lane, bahkan udah ada super minion yang akan berjalan. Lord juga akan marching ke area mid lane, 12.000 gold perbedaan. Ini kalau misalkan Fnatic Onyx mau main tabrak sekalipun dan blunder, kayaknya balik-balik masih ada sekitar 8.000 gold yang akan diunggulkan. Jadi masih Ini boleh kayaknya- main tabrak ugal-ugalan nih Prof. Tapi perlu perhitungan sih menurut gue. Gak ugal-ugalan juga ya. Lutfi ready dengan flicker, Kibo juga ready dengan flicker, Suns yang gak ready dengan flicker. Jadi tinggal follow up aja mungkin untuk Suns dan Albert CW juga. Ya Albert nih kayaknya gold per menitnya akan sangat-sangat bombastis sekali ya. Tapi kita lihat saja. Iya. Panas Slash dikeluarkan kembali dan Kars tersapu untungnya masih berhasil pergi tapi tempat yang berbeda. Ada satu lagi pergerakan lewat CW dengan Winter Corner. Udah langsung dia keluarkan dan mereka semua berfokus di dalam satu base utama yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Satu persatu berhasil langsung dihancurkan. Bahkan sekarang ada terlihat 2 player saja langsung menghilang dari Rebellion itu sendiri. Tapi CW masih berhasil pergi dan juga pergerakan dari Albert untungnya masih selamat. Disapu kembali. Base-nya terbuka. Game yang pertama selesai. Unlock yang terlalu mengerikan ada di tangan dari Fnatic Onyx. Sebuah yang menghalangi jalan mereka bisa disapu dengan cukup mudah dari Rebellion Esports. Sayangnya belum menemukan jawaban atas hal itu. Final slash yang paling mengerikan terakhir tadi kita melihat bahwa memang Lutfi tidak menggunakan flickernya. Tapi di satu sisi kita bisa melihat juga bagaimana Albert tiba-tiba langsung beli immortality di sana. Ya. Jadi makanya dia nggak langsung bisa tumbang Ya. walaupun ada Phantom Shuriken dan sejenisnya. Lagi-lagi masterclass play. Jungler timnas. Memang bukan sekedar title. Albert tiba-tiba membuat miskalkulasi dari Rebellion menjadi malapetaka untuk tim mereka dan keuntungan bagi Fnatic Onyx. Yap, dan match barusan kalau menurut gua pribadi adalah match yang dingin, Hah? jahat banget. Jahat banget. Dingin ada Aurora juga ya. Jadi emang kerasa banget untuk setiap risk yang diberikan oleh Aurora. Ya, iya. Ya, High Glacier-nya parah sih. Kalau kita ngomongin soal damage, ya emang damage-nya nggak terlalu tinggi. Tapi semenjak dia udah selesai dengan Genius One dan juga Glowing One, ya damage-nya udah cukup sebenarnya. Wow, damage yang terlalu mengerikan di berbagai lini ya. Nggak cuma di sisi mid lane-nya aja. Rotasi trio mid, Fnatic Onyx terbuka bebas dan ya Rebellion mau nggak mau harus ditutup di game yang pertama. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin soal item, Matt udah ready dengan Rose Gold Meteor. Dia bakal berani untuk deliver damage. Tapi apalah daya gitu loh, lihat di belakang tuh. Albertnya ready dengan Immortal, miskalkulasi damage-nya juga. Phantom Shuriken walaupun Coach Shadow-nya nempel tapi nggak berdampak damage-nya karena ada Hybrid Defense juga dari Thunderbelt. Dan itu yang ngebuat Suns semakin percaya diri untuk melakukan inisiasi ke depan sana. Nggak ada skill yang benar-benar sia-sia. Nggak ada. Semuanya perfect banget, terutama final slash terakhir tadi. Wah, Dan penggunaan Winter Crown sekarang itu loh. iya. Itu tuh udah ada di mana-mana, tiap lini ada semua. Nggak pakai basa-basi yang terlalu lama juga ya dari Fnatic Onyx. Mereka ngumpulin semua power yang ada, termasuk dari arah Lord-nya. Nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dan mereka bisa maksimalin hal itu semua di game kita yang pertama. Cuman satu momen yang